Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, juga oma opa yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah melalui ibadah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap setia untuk mencari hadirat Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga 15. Dengan tema renungan kita di malam hari ini adalah hidup berguna bagi Tuhan. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa hidup kita harus berguna bagi Tuhan? Dan bagaimana supaya hidup kita berguna bagi Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, syair lagu yang tidak asing bagi kita semua, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Berarti melayani Tuhan termasuk di dalam seluruh panggilan hidup kita masing-masing. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga pelayanan. Bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Kita diutus oleh Tuhan untuk melayaninya melalui setiap kesempatan, dengan setiap talenta, dengan setiap karunia, dengan setiap kemampuan yang Ia berikan bagi masing-masing kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Ia adalah seorang Saulus sebelum namanya diganti menjadi Paulus. Ia adalah seorang yang amat sangat kejam, membunuh, menganiaya umat Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan menangkap dia, Tuhan membentuk dia, dan Tuhan menjadikan ia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan ia juga mengalami berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan secara manusia. Itu berarti bahwa pelayanan, panggilan dan pengutusan kita semuanya tidak berjalan dengan mulus bagaikan jalan tol. Tetapi kita akan menghadapi, kita akan menjumpai berbagai-bagai batu-batu cadas, tantangan, rintangan, persoalan yang akan terus membentuk kita untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang tegar, yang kuat bersama dengan Kristus untuk tetap setia melayani Tuhan melalui setiap panggilan hidup kita masing-masing. Sebagai manusia, bagaimanapun juga kita ingin dihargai, hidup saling menghormati sesama anggota jemaat, sesama pelayan Tuhan. Sehingga sebagai seorang pelayan Tuhan, kita pun ingin diakui. Mari kita serahkan segala pujian, hormat hanya untuk Dia, Sang Kepala Gereja. Dan ialah Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan.
Dan pada saatnya kita akan menerima upah dari Tuhan sendiri. Bukankah sebenarnya hidup kita bersumber dan berasal dari Dia? Dia yang telah menyelamatkan dan memberi hidupnya bagi kita. Jadi sudah seharusnya kita juga mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Paulus memikirkan bagaimana caranya untuk menolong jemaat Korintus dalam menghadapi para pengajar sesat. Bagaimana jemaat itu harus dibina, dipersiapkan menghadapi berbagai tantangan, godaan dari para pengajar-pengajar sesat, sehingga mereka hidup saling mengasihi, mereka hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun di sisi lain, mereka juga menuduh Paulus sebagai seorang yang dalam tanda kutip orang gila karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Kita bisa melihat dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Saya bacakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudariku, betapa Paulus menghadapi situasi, tantangan-tantangan di dalam pelayanan yang sungguh luar biasa. Tetapi apakah dia mundur? Tidak. Dia tetap maju. Dia tetap survive untuk menghadapinya bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga kita. Kini dan di sini, hidup di dalam konteks sekarang ini. Tidak ada satu manusia pun lepas dari tantangan, dari persoalan, dari pergumulan. Tetapi dia harus menghadapinya, bukan menghindari, atau bukan mencari tempat yang nyaman. Tetapi dia harus menghadapinya bersama dengan Tuhan yang telah mengutusnya, yang telah memilihnya, yang telah mempercayakan pelayanan kepadanya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu di dalam bacaan kita, jika di dalam pasal 4 ayat 1 Paulus menjelaskan penyebab ia tidak tawar hati dalam pelayanan, kini dalam bacaan kita saat ini Paulus menjelaskan hal-hal yang mendorong ia untuk terus giat melayani Tuhan. Yang pertama adalah Paulus mengetahui bahwa suatu saat ia dan semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Itu memunculkan rasa takut akan Tuhan dalam hatinya, yang kemudian memotivasi Paulus untuk mencari orang-orang yang terhilang dan meyakinkan mereka tentang Injil Yesus Kristus. Ia tahu Allah memahami motivasinya. Karena itu ia berharap agar jemaat di Korintus memahami pula tentang pelayanan dan motivasinya yang murni. Dalam ayat 11 dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus bukan hendak membanggakan apa yang dialaminya, yaitu penderitaan karena melayani, apalagi untuk menuntut agar dibalas dengan upah. Motivasi Paulus melayani adalah karena takut akan Tuhan, karena menghormati Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan untuk memuji dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga dengan penderitaan yang ia alami, menjadikan ia tetap kuat dan mengandalkan Tuhan di setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan menyelamatkannya.
maka kini ia adalah milik Kristus. Ia adalah seorang rasul, ia adalah seorang pelayan, dan hal itu ia tunjukkan dengan pelayanan yang luar biasa, yang gigih, yang tidak pernah berubah kesetiaannya melayani Tuhan. Hal yang kedua, bahwa kasih Kristus ditunjukkannya sampai ia mati di kayu salib. Itulah yang menguasai diri Rasul Paulus, itulah yang memotivasi dia sehingga dia tetap bertahan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, di dalam situasi yang terkadang menyakitkan hatinya secara manusia. Oleh karena itulah, maka firman Tuhan di malam hari ini mau mengajak kita untuk memahami bahwa ketika kita melayani Tuhan di dalam setiap panggilan hidup beriman, maka layanilah dengan penuh sukacita. Maka sadarlah bahwa kita telah menerima anugerah daripada Tuhan, sehingga kita harus melanjutkan itu, menyatakan kasih kita kepada Allah yang mengutus kita. Oleh karena itu, apa yang boleh kita refleksikan dengan bacaan firman Tuhan di malam hari ini? Di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Paulus selalu berusaha melakukan yang terbaik. Paulus tetap tegar dan setia walaupun ia menghadapi berbagai-bagai situasi hidup yang sangat sulit. Tetapi yang menguatkan ia adalah kuasa Roh Kudus, pertolongan Tuhan, sehingga dikatakan di dalam ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di dalam tugas pelayanan, biarlah kita dapat menguasai diri. Terhadap apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Terhadap situasi-situasi yang sulit, terhadap emosi orang manusia sesama kita, terhadap kebencian orang lain terhadap kita. Kita harus dapat menguasai diri, sehingga hidup kita berguna bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari popularitas diri, tetapi Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus yang di depan, dan kitalah yang di belakang. Oleh karena itu, Paulus menginginkan agar orang lain, agar umat Tuhan, agar jemaat di Korintus meneladani penderitaan Kristus, dan juga sungguh melihat apa yang dialami oleh dirinya sebagai seorang rasul di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah mereka yang ingin membunuhnya, yang ingin menghancurkannya, yang tidak menginginkan kehadirannya. Oleh karena itulah, satu kata kunci bahwa pelayanan dalam setiap sisi melalui panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan, pasti kita berhadapan dengan berbagai-bagai situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi di sisi lain, hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan pun kita alami sebagai pelayan, sebagai saksi Kristus. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan mundur dari pelayanan? Kita akan meninggalkan pelayanan itu? Tentu tidak, karena kita berharap dan bersandar kepada Kristus, sehingga kehidupan kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di dalam ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Rasul Paulus melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Allah. Anugerah itulah membuat Paulus hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Bagaimana dengan kita? Kasih Kristus menyentuh hati kita untuk tetap setia melayani Tuhan
sampai Maranatha. Terpujilah Kristus. Amin.